Wattasi'a wal 'ashira la ta'sina lahu amran. Jangan kita pernah melanggar perintahnya. Wala tufshina lahu sirran, jangan kamu buka rahasianya. Fa innaki in khalafti amrahu aw ghirti sadrahu wa in afshaiti sirrahu lam ta'mani ghadrahu. Karena jikalau engkau melanggar perintahnya atau melukai perasaannya, atau bahkan kamu telah membuka rahasianya, maka kamu tidak aman dari tipu dayanya atau kejahatannya. Wa iyyaka tsumma iyyaka wal faraha baina yadihi idza kana muhtamman. Dan awaslah, serta sekali lagi awaslah, jangan sampai kamu menampakkan kegembiraan di saat dia sedang sedih, sumpek. Muhtam itu sumpek. Wal ka'abatu ladaihi in kana farahan. Dan kamu menampakkan kesedihan di saat dia sedang gembira. Jadi banyak hal yang menjadi peraturan ketika kita itu menikah. Dan masalahnya aturan itu datangnya bukan dari suami, bukan dari mertua, bukan dari guru, tapi ini adalah aturan yang langsung dijabarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis, serta kemudian dijelaskan secara terperinci oleh para ulama. Di antaranya adalah jangan kamu pernah melanggar perintahnya. Jadi selama itu perintah tidak bertentangan dengan syara', dengan agama, maka hukumnya wajib kita menjalankannya. Perintah yang tidak terkait dengan kewajiban, ya, tidak terkait dengan pekerjaan, tidak terkait dengan kewajiban suami. Jangan sampai suami kemudian memerintahkan sesuatu yang harusnya dilakukan oleh suami untuk istri. Itu nggak boleh. Atau dia memerintahkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Nah, itu tidak boleh. Tapi misalnya dia minta tolong bikinkan kopi. Bukan kewajiban memang, tapi hendaknya perintah-perintah semacam itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan ridhonya suami. Memasakkan nasi buat suami, menyiapkan handuk dan peralatan mandi ketika suami mau mandi dan sebagainya. Kalau diperintah, maka menjadi lebih kuat kesunahan dan pahalanya. Walaupun di dalam kita itu melakukan kebaikan kepada suami, ada yang menjadi kewajiban, ada pula yang menjadi kesunahan. Kebanyakan sunnah gitu, bukan wajib. Kalian tidak wajib memang memasakkan untuk suami, nggak wajib, karena suami yang harus masak untuk kamu. Kalian nggak wajib untuk mijat suami, ya. Tapi kalau semua diperintahkan, kamu pijat untuk mendapatkan ridhonya Allah, gitu loh. Tapi nggak wajib. Yang wajib itu adalah kalau seumpama kamu disuruh tidur sama dia, itu harus tidur. Nggak boleh keluar rumah, itu kewajiban. Kemudian mengurusi anak itu kewajiban. Tapi mengurusi suami terkait dengan makanan, nyuci baju dan sebagainya, itu bukan suatu kewajiban, tapi suatu kesunahan, kebaikan yang harusnya kamu jadikan sebagai batu loncatan atau jembatan atau media untuk mendapatkan ridhonya. Yang notabene ridhonya suami itu adalah ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala, gitu. Sehingga kalau seumpama seorang laki-laki itu kemudian memerintah dengan suatu perintah, lalu kamu jawab dengan jawaban, itu kan gak wajib sama aku. Kira-kira gimana suami? Pasti dia agak kesal, ya kan? Karena dia seorang pemimpin. Harusnya pemimpin itu ditaati perintahnya. Jadi perintah apapun selama itu tidak bertabrakan dengan syariat agama, maka laksanakan kalau bisa, walaupun itu bukan kewajiban. Sama seperti di sini,
kalian harus bangun jam 3. Kalian harus bangun jam 3. Apakah itu suatu kewajiban? Tidak, tapi aturannya pondok di sini. Sama, aturan suami seperti itu. Jadi ketika seorang suami itu merintahkan sesuatu, berarti dia itu berharapkan, dia beranggapan dengan perintah itu istrinya akan melaksanakan. Tiba-tiba istrinya itu menolak, tidak mengiyakan. Nah, kira-kira gimana perasaannya? Nah, itu maksudnya di sini. Itu kan wasiat daripada seorang ibu ketika akan melepaskan anaknya kepada suami. Yang notabene-nya dia tidak pernah tahu dengan laki-laki itu siapa sebelumnya. Tiba-tiba dia harus tinggal bersama dia. Nah, makanya dinasihati, jangan kamu langgar perintahnya. Kalau kamu diperintah sesuatu, laksanakan. Karena itu bisa mengambil tempat yang khusus dalam hatinya. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak melaksanakan perintahnya, maka mungkin dia kecewa. Walaupun dia tidak akan menuntut, karena bukan suatu kewajiban. Ya, kewajibannya ketika kalian diajak tidur, harus mau. Kalian tinggal bersama suami, harus mau. Itu haknya dia. Mau di rumah si istri, rumah mertua, atau rumahnya dia sendiri, mau sewa, ataupun beli, atau dipinjami temannya atau keluarganya, ya terserah. Yang penting pokoknya suami di mana tinggal, dia harus ikut. Nggak boleh memilih, gitu. Nah, itu kewajiban itu kewajiban. Tapi kalau disuruh pakai pakaian ini, kamu harus pakai minyak wangi ini, kamu harus buatkan kopi buat saya, lepaskan kos kaki saya, itu nggak wajib. Nggak wajib. Tapi kalau kamu laksanakan perintah itu, maka suami itu akan senang. Makanya Nabi SAW menggambarkan seorang istri yang saleh itu yang menganggap atau memperlakukan suaminya bagaikan raja. Gitu. Memperlakukan suami bagaikan raja itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Kewajibannya itu adalah muasyaratuhu bil ma'ruf. Berkelakuan baik kepadanya. Hanya berkelakuan baik kepadanya. Jangan sampai membuat dia itu kesal, membuat dia kecewa, dan sebagainya. Tapi kalau suami dulu yang menuntut suatu pekerjaan yang bukan kewajiban, lebih baik ditaati. Supaya kalian itu mengambil hatinya. Mengambil tempat yang khusus dalam hatinya. Karena apa? Yang namanya orang baru berjumpa, karena akad pernikahan, enggak langsung serta-merta langsung ada cinta, ya kan? Kalau sumpama yang halal itu kemudian dirawat, lalu dibenahi, lalu dijaga, maka akan berkembang itu sayangnya. Sama seperti kalau sumpama dari awal sudah, pandangan pertama sudah cinta misalnya. Begitu dia kawin, begitu dia masuk kepadanya, ternyata dia kurang baik akhlaknya. Sehingga apa? Dia kecewa sekali, kecewa 2 kali, kecewa 3 kali, terus akhirnya kan menyusut. Cintanya menyusut. Yang tadinya sayang, akhirnya nggak sayang. Akhirnya dia cari-cari perbandingan. Akhirnya dia mencampakkan. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Nah, oleh karena itu maka di sini kalau dia itu merintahkan sesuatu, berarti dia berharap sudah. Dia beranggapan, dia berhusnudzon bahwasanya kamu sudah bisa melaksanakan, makanya dia berani memerintah. Tapi ketika kamu diperintah melakukan sesuatu, ternyata kamu menolak, gimana kecewanya gitu. Emang bukan kewajiban, tapi kalau kamu melaksanakannya, maka kamu akan bisa menggapai cintanya dan ridhonya suami gitu. Jadi yang semacam ini kenapa saya jelaskan secara mendetail? Karena banyak sekarang ini yang menuntut istri nggak terima kalau seumpama suaminya itu semena-mena. Anak-anak nggak terima kalau orang tua itu cara mendidik anaknya itu semena-mena. Jadi sekarang ini seperti itu. Ada orang tua yang dituntut di mahkamah. Bahkan banyak yang dibawa ke meja hak asasi manusia. Padahal dia itu orang tuanya sendiri. Padahal dia itu gurunya, padahal dia itu suaminya dan sebagainya. Nah, makanya dijelaskan di sini, memang bukan kewajiban, ya. Tapi itu termasuk salah satu daripada cara untuk mengkaitkan cintanya kepada dia. Nah, sehingga laki-laki itu gampang ya, mudah untuk menguasai laki-laki itu nggak perlu jampe-jampe, nggak perlu pergi ke Gunung Naknung, Dieng dan sebagainya, nggak perlu. Cukup kita berakhlak mulia. Akhlak mulia daripada kita
dengan cara muasyaratuhu bil ma'ruf itu, ya, itu akan mengikat dia. Sehingga apa? Laki-laki kan bebas ya. Perempuan kan nggak bebas. Perempuan itu harus di rumah. Kalau mau keluar harus izin. Tapi laki-laki harus izin. Nggak perlu izin. Siapa yang ditemui oleh laki di luar, kita nggak tahu. Tapi kalau kita itu baik kepada suami sebelum keluar, baik. Ketika datang, baik. Ketika makan, baik. Ketika mau tidur, baik. Maka ketika dia di luar, mau lihat pandangan kayak gimana pun, dia tidak akan terpengaruh.